Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video tutorial bersama channel Kidimi. Kali ini saya akan membahas tentang event key up pada input text. Ya, di beberapa video saya yang lalu saya membahas tentang event change pada input text, di mana nanti setiap yang kita tuliskan di dalam input text nanti akan dieksekusi oleh Vue.js. Nah, kali ini nanti saya akan menjelaskan tentang event key up, di mana nanti eksekusi akan dilakukan oleh Vue.js ketika kita menekan tombol lalu kita lepaskan key up saat kita melepaskan tekanan tombol kita di keyboard kita ya. Jadi kita tekan itu belum dieksekusi, begitu kita lepas nanti salah satu tombol di keyboard kita nanti dia akan melakukan eksekusi. Namanya key up ya. Oke, kita coba ya. Nah, di kasus ini kita akan membuat nanti menggunakan seperti biasa untuk stylenya kita gunakan Bootstrap ya. Oke, saya akan menggunakan Bootstrap versi 5. Nanti saya akan mengambil CDN-nya saja, CDN CSS-nya saja maksudnya. Saya kopikan. Oke, oke, saya buat file baru ya. Saya menggunakan seperti biasa Visual Studio Code ya untuk editornya. Oke, ini saya save ya. Saya save di C, nanti bebas mau di save di mana saja. Vue.js, nah ini saya kasih nama foldernya key up ya. Oke, seperti ini. Saya kasih nama filenya adalah index.html. Nah, seperti ini ya. HTML. Oke. Oke, saya save ya. Nah, nanti di sini kalau kita lihat, oh, saya belum open folder ya. Saya open folder dulu ya. Key up. Di sini ya lokasi tadi di C, Vue.js project pada folder key up ya. Nah, nanti di sini ada index.html ya. Oke, kita klik ya, kita buka filenya, kita buat struktur HTML ya. Nah, seperti ini. Kita ganti eventnya, judul atau titlenya adalah key up ya. Oke, kita pastekan CSS Bootstrap tadi yang sudah saya ambil di webnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk Vue.js-nya ya. Kita butuh JS-nya ya. Vue.js, oke. Kita ambil get started di sini. Ya, kita ambil ini yang CDN saja ya. Oke, seperti ini. Saya pilih yang seperti biasa development version ya. Oke, di sini saya pastekan di dalam body ya, lalu nanti kita tuliskan script seperti ini. Seperti biasa nanti new view ya, seperti ini. Oke, kita buatkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Bootstrap ya. Jadi nanti di sini ada ID ya. Namanya app misalnya seperti ini. Ya, saya menggunakan container dari Bootstrap ya. Lalu di sini saya buat row, kelas row dari Bootstrap. Lalu di sini saya buat kelas kolom ya. Ini juga dari Bootstrap ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di dalamnya saya letakkan sebuah input text ya. Input text
kita tulis juga nggak apa-apa ya, input text. Nah, seperti ini ya, input text dengan kelas pom control di sini milik Bootstrap juga. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk name sama ID-nya kita hapus saja. Oke, kita save. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini saya menggunakan go live ya. Sorry, saya menggunakan yang namanya apa ya? Kemarin kita coba apa namanya ya? Live server ya. Live server ini plugin yang bisa kita install di Visual Studio ya. Jadi kita tidak perlu web server seperti yang ada di SAM ya. Walaupun nanti punya nggak apa-apa, tapi kalau seandainya kita tidak punya web server yang kita install dari SAM atau dari sejenisnya, kita bisa menggunakan plugin yang ada di Visual Studio ya, sehingga kita bisa menjalankan web kita tanpa web server yang lain ya. Jadi kita cukup klik saja go live ya, seperti ini. Ketika kita sudah install, nanti di situ ada ya. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa menjalankan web kita dengan menggunakan live server tadi ya. Itu plugin dari Visual Studio ya. Oke, kita coba kasih margin lah yang ya, margin MY supaya tidak terlalu mepet ya di atasnya ya. Nah, kalau kita lihat dengan go live ini ya, begitu saya save nanti langsung terjadi perubahan ya. Tidak perlu saya refresh di sini ya. Oke, sekarang saya menggunakan key up seperti ini. Nanti kalau kita coba lihat tutorialnya pada Vue.js, nanti di sini ada on ya, key up. Nah, seperti itu ya. Kita coba. Nanti ini adalah nama metodenya ya, submit ini ya, yang nanti kita akan buat di dalam blok methods ya. Oke, kita coba. Di sini saya buat on ya, on key up seperti ini tadi ya. Ingat on key up. Nah, seperti ini. Nanti kita panggil metodenya apa. Misalnya saya akan panggil metodenya itu alert ya misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Atau alert me. Seperti ini ya. Nah, nanti di sini kita buat sebuah elemen ya, yang dimana kita ambil yang ini sebagai rootnya ya. Oke. Lalu kita buat methods ya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kita buat nama metodenya alert me ini ya. Sebetulnya bebas ya, mau apa saja ya. Saya buat di sini alert me seperti ini, function ya. Nah, di sini saya akan memanggil function alert milik JavaScript ya. Hello, seperti ini. Oke, jadi ketika saya tekan tombol di keyboard pada input text ini dan saya lepaskan, nanti dia akan memanggil metode alert me ini ya. Kita coba ya. Kita coba. Jadi misalnya saya tekan H, saya lepas gitu ya. Jadi begitu saya tekan, saya lepas ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi dia dieksekusi ketika saya melepaskannya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini ya, key up ya. Jadi semua tombol nanti ya seperti itu ya. Semua tombol. Jadi kita tekan tombol apapun di keyboardnya, nanti ketika kita lepas tombol tersebut, nanti akan mengeksekusi metode alert me ini ya. Jadi apa saja itu ya. Jadi misalnya saya tekan P misalnya ya. Saya tekan L. Saya tekan H misalnya ya. Saya pilih B. Ingat ya, ini dieksekusi ketika bukan ditekan ya, tetapi ketika kita melepas tekanan, di keyboard ya. Oke, sekarang kita coba.
saya ingin misalnya hanya dieksekusi ketika saya menekan tombol enter saja. Jadi kita cukup tambahkan di sini enter. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba ya. Jadi kalau saya tekan yang lain nggak jadi masalah ya. Misalnya D3 ya. Tapi ketika saya tekan tombol keyboard dan saya lepas, nah nanti dia akan mengeksekusinya ya. Ketika saya tekan tombol enter, saya lepas, dieksekusi. Tapi ketika saya tekan tombol yang lain, tidak ya. Nah, mungkin kita kombinasikan ya. Selain tombol enter, nanti mungkin saya ingin menambahkan tombol space ya, seperti ini. Jadi ada dua tombol yang bisa dieksekusi. Selain tombol enter, juga nanti tombol space ya, seperti ini. Dua-duanya bisa mengeksekusi yang namanya metode let me tadi ya. Nah, kalau kita lihat sih penggunaannya sangat luas sekali ya. Nanti sorry di sini ya. Nah, nanti bisa dilihat nanti di sini ketika menekan tombol enter, ketika kita melepas tombol enter, nanti dia akan memanggil method submit ya. Lalu di sini bisa juga fake down ya, button fake down ketika dilepas ya. Lalu kita bisa juga menggunakan kode seperti ini ya, kode-kode misalnya 13 itu kan enter ya kalau nggak salah, ini kode ASCII kalau nggak salah ya. Jadi setiap keyboard ini punya kodenya ya, jadi kita bisa menggunakan kode yang ada di keyboard ya, misalnya 13 ya. Jadi di sini saya gantikan misalnya 13 ya, seperti ini. Jadi kita coba ya, saya tekan enter, nah terus saya lepas, nanti hello-nya muncul. Jadi bisa menggunakan keycode seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini enter, tab, delete ya, escape, space, up, down, left, right ya. Jadi bahkan nanti yang lain-lain bisa dilihat ya. Nah, jadi inilah penggunaan event key up ya pada Vue.js ya. Jadi dengan event key up ini kita bisa mengeksekusi biasanya metodenya akan dieksekusi ya. Misalnya nanti digunakan untuk validation, misalnya seperti itu ya. Jadi validation itu akan dilakukan ketika kita menekan tombol enter dan kita lepas. Misalnya validation apakah data kosong ya karena required ya. Apakah nanti dia harus numeric ya, apakah nanti dia harus tidak boleh punya simbol ya, atau nanti untuk pengecekan email dan sebagainya. Nah, biasanya event key up ini digunakan seperti itu, digunakan untuk validasi data yang diinputin ya, walaupun nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, itu saja materi saya hari ini di video ini, maksudnya tentang event key up pada input text ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.